Jadi kalau seandainya kita masih kerepotan untuk bangun teamwork, mungkin kitanya bermasalah. Kalau masih kebingungan bangun teamwork, bisa jadi kitanya lebih mengedepankan ego. Nih lo gue, nah tadi saya bilang, kalau nggak lo kenapa? Kan gitu ya. Kalau memang seandainya teamwork pasti gagal, kita harus berobat kepada atasan kita, manajemen kita, atau sesamanya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita angkat bertemakan teamwork. Teamwork atau tim kerja ya, atau kelompok kerja, atau grup kerja. Intinya adalah teamwork itu sesuatu dan apalah ya, yang pasti memang nggak semua orang bisa teamwork gitu kan. Contoh misalnya, dalam sebuah tim, katakanlah tim sepak bola, selalu ada aja gak sih perselisihan di antara pemain, kiper, back, sayap kanan, sayap kiri, striker. Cuma gara-gara apa? Gagal membangun teamwork. Misalnya, gagal membangun teamwork gimana? Ini pernah saya alami ya. Dulu kita ikut antar kampung lah ya di Bambu Apus ya, umur 15 sampai 17 tahun. Satu ketika adalah namanya Didin gitu ya. Namanya Didin. Bukan nama sebenarnya tentu. Kita kasih umpan nih. Begitu tinggal sekian meter lagi berhadapan dengan kiper. Kalau kata pelatihnya namanya Pak Burhan. Kalau dioper kanan, kira-kira kiper tertipu gak? Tertipu. Mudah gak digelontorkan jadi gol? Mudah. Dikutik sendiri. Dan ternyata sebelum dikutik udah kelihatan tuh langkah kaki si Didin. Keambil gak tuh bola? Keambil, apa yang terjadi? Gagal gak terciptanya gol? Gagal. Itu apa sih namanya? Itu gagalnya pengaplikasian atau merealisasikan teamwork. Apa namanya? Bentuk kerjasama dari sebuah tim yang gagal diaplikasikan, direalisasikan, dan terjadi di sebuah lapangan. Itu baru cuma dunia sepak bola main-main antar kampung. Tapi rame kan? Pelatih marah, temennya juga bilang, serakah sih main sendiri. Sono aja bikin lapangan sendiri. Kan? Cuma gara-gara teamwork nggak kejadian. Nah ini kalau seandainya terjadi di dunia bisnis kita, usaha kita, UMKM kita, franchise kita, retail kita, toko kita, apapun nih, segala sesuatu yang menyebabkan teamwork harus terjadi, harusnya terjadi. Contoh yang kedua, ini masih alami ya, sebutlah namanya Arif ya. Rip, iya Pak Subhan, tolong titip HT dulu, saya mau sholat duha. Ya, pastikan segala sesuatu yang harusnya confirm ke saya, confirm ke MOD ya. Karena saya udah bilang sama MOD, saya titip hati saya ke Arif, karena saya mau sholat duha. Apa yang terjadi? Ada orang, sebutlah namanya Pak Slamet, pesen rinso. Merasa dirinya, wih dapet nih dari Subhan, titipan apa? HT. Berperan dia sebagai seorang Subhan. Padahal saya cuma nitip HT, nggak nitip jabatan, nggak nitip kekuasaan, nggak nitip keputusan, nggak nitip apa lagi, kebijakan dan sebagainya. Yang saya titipin cuma HT. Jadi siapapun yang mau bangun komunikasi sama saya, dia bisa pantau dan dia bisa jawab dong, Pak Subhannya lagi duha, ini ada Arif yang pegang, ada yang bisa saya bantu, nanti saya akan sampaikan ke Pak Subhan monitor, kan gitu ya? Enggak. Ditanya, iya Pak, pesan berapa? 25 karton, oke. Kebayang nggak? 25 karton harus dia langsung order ke Unilever saat itu juga. Kebayang nggak? Saya lagi kaget. Ngapain ke mesin pack nih anak? Dia pikir saya belum selesai. Udah selesai nge-pack. Ngapain Rip? Itu Pak, alhamdulillah Pak, tadi ada perisa 1 kilo pesanan 25 karton. Terus saya pack aja langsung ke Unilever. Kira-kira Unilever marah gak? Marah. Kenapa? Pertama, belum waktu order. Yang kedua, kalau order kenapa cuma 1 produk? Unilever mana mau 1 produk. Yang kedua, salesnya pasti kena SP gak? Dari CAM-nya atau CAS-nya ya. Key Account Supervisor atau Key Account Manager-nya. Ya kan? Yang ketiga ini apa? Subhan udah puluhan tahun jadi retailer masih ngawur aja kerjanya. Karena kan setiap kali nge-fake, dia taunya itu sandi saya, kode saya, nomor induk karyawan saya gitu kan. Akhirnya saya bilang, aduh Rip, lain kali sebagai tim
sebagai kelompok kerja, grup kerja, kalau saya lagi sholat, koordinasi ke MOD kan tadi saya bilang. Atau kalau seandainya MOD susah ditemui, susah dimonitoring, susah diajak komunikasi BHT, tunggu sampai saya datang, tunggu sampai saya kelar, tunggu sampai saya balik ke floor, dan begitu seterusnya. Bukan Anda memutuskan sendiri, bukan Anda mengambil keputusan sendiri, bukan Anda menyikapi sendiri apa yang terjadi nih. Ini malu nih semua nih. Kenapa? Karena udah pasti nggak dikirim 25 karton, tekor lah ongkosnya. Kebayang nggak dia harus kirim dari Pulau Gadung sampai ke toko kita cuma 25 karton, nggak ada tambahan, nggak ada iming-iming. Aduh, ditambah lagi bukan jadwalnya, gara-gara teamwork tidak perhatikan. Oke, contoh ketiga. Ada teman saya nih, selevel sama saya, supervisor ya, tuker shift dengan saya, tapi tidak koordinasi dengan atasannya. Akhirnya begitu terjadi miss gitu kan, saya sudah masuk pagi, ternyata dia juga tidak masuk menggantikan peran saya di masuk siang. Atasannya bingung, masuk pagi Ban, iya siapa yang nyuruh lah, supervisor Anda ngajakin tukeran. Tegurin, kamu tukeran sama Pak Suban, iya kok nggak konfirm ke saya. Gagal gak kita bangun teamwork? Dia koordinasi sama saya nih sesama supervisor, tapi atasannya, area sales manajernya, dev headnya dan sebagainya nggak diajak kompromi, nggak dilaporkan, nggak diinformasikan. Dia bingung, ente masuk pagi Ban, iya kan itu keren nama orang ente lah, sampai siang orang aneh kagak datang lah, cilaka ini. Apa yang terjadi? Cuma gara-gara teamwork. Jadi teamwork itu setiap kita bisa ngucap teamwork, tim kerja, grup kerja, kelompok kerja, tapi betapa banyak miskomunikasi, misunderstanding, miss yang menyebabkan semuanya kacau balau. Jadi teamwork memberikan penekanan penting, tidak sembarangan membangun teamwork, tidak sembarangan membangun tim kerja, tidak sembarangan membangun kelompok kerja dan grup kerja. Membutuhkan segala sesuatu untuk memastikan agar teamwork kompak, solid, dan punya daya gedor, daya dobrak, sehingga menghasilkan prestasi, reputasi, dan sesuatu yang membanggakan dari sebuah unit usaha berbasis teamwork yang dahsyat dan bisa dibanggakan. Oke, teamwork tidak setiap kita bisa merumuskannya. 3 persyaratan teamwork terjadi. Pertama, siapapun yang ada di teamwork itu, siapapun yang ada di grup itu, siapapun yang tergabung di kelompok kerja itu, tidak mengedepankan nih gue loh, terus kalau bukan lu siapa? Terus kalau bukan lu kenapa? Terus kalau bukan lu terus dunia jadi kiamat gitu kan, enggak ya? Terus hancur gitu, Aceh gempa kembali kan enggak? Kalau seandainya lu kenapa kan gitu ya? Jadi jangan pakai nih gue lu, enggak. Yang namanya teamwork, gue, lu, dia, kamu, kita semua. Nah itu teamwork. Jadi jangan sampai kita jadi one man show, jadi raja di antara teamwork atau tim-tim anggota tim yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya satunya visi, misi, dan kata serta kesepakatan yang terjadi dan terbangun di teamwork. Karena di antara kita udah terbangun di teamwork, tapi pelaksanaannya balelo, bertolak belakang, dan terkesan malah menginjak-injak kesepakatan dan menelantarkan serta membelakangi segala sesuatu yang sudah terbangun di teamwork itu sendiri. Yang ketiga, pastikan bahwa keberadaan kita bersama tim, anggota tim dan teamwork adalah untuk satu kata kunci bernama prestasi. Satu kata kunci reputasi. Satu kata kunci kinerja yang baik. Satu kata kunci kesuksesan mendampingi dari keberadaan teamwork yang solid. Satu kata kunci, tidak ada lagi sesuatu yang menyebabkan teamwork menghasilkan yang baik, sesuatu yang baik. Jika itu semua terjadi, maka teamworkmu menjadi unggulan. Jika itu sesuatu yang terjadi, maka teamwork bisa menjadi satu contoh kepada teamwork lainnya, kepada unit bisnis lainnya, kepada siapapun juga untuk bisa memberitahu dan informasi, begini loh cara bangun teamwork, begini loh teamwork dikelola, begini loh teamwork dijalankan, begini loh teamwork dikedepankan, begini loh antara anggota satu dengan satunya menjalin komunikasi, menjalin keselarasan, menjalin kekompakan, soliditas, kesepahaman, satunya visi dan misi, satunya kata dan perbuatan dalam sebuah wadah besar dan atap besar bernama teamwork. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau seandainya kita masih kerepotan untuk bangun teamwork, mungkin kitanya bermasalah. Kalau mengasih kebingungan bangun teamwork, bisa jadi kitanya lebih mengedepankan ego. Nih lo gue, nah tadi saya bilang kalau nggak lo kenapa?
Kan gitu ya. Kalau memang seandainya teamwork pasti gagal, kita harus berobat kepada atasan kita, manajemen kita, atau sesamanya kita. Kenapa sih kok saya gagal jadi bagian anggota atau bagian dari sebuah teamwork? Ya itu masalah. Karena orang lain bisa kok menjalankan perannya menjadi anggota. Orang lain bisa kok menjadi anggota dari teamworknya. Orang lain bisa kok menselaraskan apa yang menjadi warnanya dengan anggota tim lainnya. Bahkan orang lain mampu menjadi anggota sampai akhirnya terpromosikan menjadi ketua tim. Kok kita gagal? Padahal cuma jadi anggota, belum jadi leader, belum jadi ketua, belum jadi pimpinan. Berarti kitanya yang bermasalah. Berarti kitanya yang ada kasus. Berarti kitanya yang tidak memantaskan diri. Berarti kitanya yang perlu dikoreksi. Berarti kitanya yang harus ke dokter manajemen untuk mencari tahu agar segala sesuatu yang terjadi dan terjangkit pada diri kita pada saat kita berkelompok kerja, berteamwork, bergrup kerja, tidak lagi ternodai di tubuh kita dan di diri kita. Sehingga akhirnya kita mampu menselaraskan dengan anggota tim yang lain, bahkan mungkin insya Allah kita juga bisa dipromosikan menjadi leader, pimpinan, atau ketua dari sebuah teamwork itu sendiri. Bismillah, mudah-mudahan terjadi. Yang penting jangan pernah ragu untuk koreksi diri sendiri. Jangan pernah takut untuk muhasabah dan mengevaluasi diri sendiri. Teruslah bertanya pada diri sendiri terhadap apa yang sudah Anda lakukan bersama teamwork Anda. Teruslah koreksi terhadap sesuatu yang sudah Anda lakukan bersama teamwork Anda. Apa yang sudah Anda berikan kepada teamwork, bukan sebaliknya. Apa yang sudah bisa Anda ambil dari teamwork, jangan. Masalah ada atau tidak ada dari teamwork buat kita itu nomor 70. Nomor 1, kontribusi apa? Hal terbaik apa? Rangsangan terkeren apa? Inisiatif dan intuisi apa yang terbaik dari kamu untuk bisa mewarnai tim ini menjadi keren, keren, dan keren. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak sih untuk teamwork? Ya monggo, tulis aja di kolom komentar. Ada instruksi ya sih? Ada suruhan nggak sih tentang teamwork? Mau disuruh apa? Monggo di kolom komentar. Mau diinstruksikan apa? Mau diinterupsikan apa? Apapun ya. Mau diceritain apa di kolom komentar. Mau berbagi apa di kolom komentar. Jangan kolom komentar orang, kolom komentar kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika memang dianggap perlu. Jika kita anggap layak untuk dibagikan. Kalau tidak, ya musnah, ya singkirkan. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.